Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Anggraini, NIM 20102272 kelas 2C D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang balok statistik tak tentu dengan menggunakan struktur analisis program atau SAP. Baiklah, langsung saja kita melihat soalnya, yaitu saya akan mencoba menjawab soal nomor 1. Di sini terdapat sebuah gambar dan penampang beserta keterangannya. Soalnya yaitu, hitunglah gaya-gaya dalam bekerja. Jika beban mati tidak termasuk berat sendiri, beban hidup adalah beban luar bekerja. Balok terbuat dari beton dengan berat jenis 2.400 kg meter kubik. Kombinasi beban 1,2 kD ditambah 1,6 kL. Langkah pertama yaitu kita buka program SAP. Jika sudah tampil seperti ini, langkah selanjutnya kita menekan file yang ada di sudut kiri atas. Selanjutnya kita pilih New Model. Selanjutnya kita tentukan satuan yang akan digunakan berdasarkan soal. Soalnya yaitu menggunakan kilogram meter. Jadi kita pilih di sini kilogram meter. Langkah selanjutnya kita bisa menggunakan grid only ataupun beam. Kali ini saya akan mencoba menggunakan beam. Kita klik, maka akan muncul layar seperti ini. Number of spans-nya kita isi 4. Span length-nya bisa kita isi 6 ataupun 7, tergantung yang diinginkan, karena bisa diedit di sini. Caranya yaitu centang tulisan Use Custom Grid Spacing and Locate Origin, kemudian klik Edit Grid. Di sini kita bisa mengisi panjang sesuai dengan soal tersebut. Titik 0 saya letakkan pada titik A, maka kita ganti A-nya menjadi 0. Kemudian B-nya kita lihat di soal, panjang A ke B itu 6 meter, kita ganti di sini 6. Kemudian C, 6 ditambah 2,5 menjadi 8,5. Titik D di soal ditambah lagi dengan 3,5 menjadi 12. Dan titik E di soal yaitu ditambah lagi dengan 1,5 meter menjadi 13,5. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita okekan. Selanjutnya kita akan menentukan section properties. Caranya yaitu kita klik ikon tambah atau ikon positif yang ada di sini. Selanjutnya kita klik Add New Property, dan kita pilih frame section property type-nya yaitu concrete. Kita lihat di soal, penampangnya berbentuk seperti ini, jadi kita sesuaikan, kita pilih precast, maka akan muncul kotak seperti ini. Langkah pertama kita isi section name-nya yaitu balok. Selanjutnya kita bisa memilih warna yang akan diinginkan. Di sini saya menggunakan warna pink. Jika sudah, sebelum kita mengisikan data-data penampangnya, kita menentukan materialnya terlebih dahulu. Pada soal, diketahui material balok terbuat dari beton. Maka kita tambahkan di sini karena belum ada beton, kita tambahkan materialnya dengan mengklik ikon positif yang ini. Langkah selanjutnya kita klik Add New Material. Selanjutnya mengisi nama material yang kita inginkan yaitu beton. Lalu kita pilih material type-nya konkret dan warnanya bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Kali ini saya memilih warna kuning. Jika sudah, kita isi berat jenisnya sesuai dengan soal diketahui yaitu berat jenis 2.400 kg meter kubik. Maka di sini diganti menjadi 2.400. Jika sudah, kita okekan, kemudian diokekan lagi sampai muncul di bawahnya yang kita buat tadi yaitu beton. Kita pilih beton.
Langkah selanjutnya baru kita input data ukuran penampangnya. Di sini B1 yaitu yang ini, kita lihat lagi di soal. B1-nya 30,xx. Di sini xx merupakan nilai absen berdasarkan sepada, jadi nilai absen saya nomor urut 14, jadi 30,14 dijadikan ke meter menjadi 0,3014. B2 yang di bawah ini, kita lihat lagi di soal, B2-nya 45,xx. XX-nya 14 menjadi 0,4514. Langkah selanjutnya yaitu B3. B3 lebar yang di tengah-tengah ini, kita lihat di soal yaitu 15,xx, jadi 15,14. Selanjutnya B4, karena di soal tidak ada gambar B4 seperti yang ada di sini, jadi kita nolkan saja. Lalu kita lanjut ke bagian D. D1 yaitu panjang penampang dari atas sampai bawah secara keseluruhan. Kita lihat di soal, karena tidak diketahui panjang keseluruhan, maka kita harus menjumlahkannya satu persatu, yaitu 15,14 ditambah 7,14 ditambah 38,14 ditambah 15,14 ditambah lagi dengan 15,14. Maka hasilnya setelah dibagi 100 hasilnya 0,907. Kita ganti menjadi 0,907. Lalu D2 bagian yang di sini kita lihat di soal, D2-nya 15,xx jadi 0,1514. Selanjutnya D3 kita kembali lagi ke soal, D3 7,xx menjadi 0,714. D4-nya yang segitiga kecil di sini, karena di soal tidak seperti itu gambarnya, maka kita nolkan saja. Lanjut kita ke D5 dan D6. D5 bagian ini dan D6 bagian ini. Kita lihat di soal, ini D5, ini D6. Sama-sama 15,xx menjadi 0,1514 dan D6-nya juga 0,1514. Jika sudah semua kita okekan lagi, dan kita pilih beams-nya yang kita buat tadi, yaitu balok, maka akan muncul seperti ini. Jika sudah kita okekan, dan akan muncul dua layar seperti ini. Layarnya kita jadikan menjadi tampak depan, caranya kita tekan XZ. Jika sudah, langkah selanjutnya kita sesuaikan penampangnya. Penampang pada soal yaitu menggunakan, maksud saya tumpuan. Tumpuan pada soal kita menggunakan tumpuan sendi, yang ini tumpuan sendi, yang ini tumpuan sendi, dan ini tumpuan roll. Sedangkan yang paling ujung bentang tidak menggunakan tumpuan. Maka kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Caranya yaitu, langkah pertama, saya ingin mengubah tumpuan pada titik E. Kita klik ujung yang ada di titik E, sampai muncul tanda silang dan ada titik merah seperti ini. Langkah selanjutnya kita klik assign. Selanjutnya kita pilih join, kemudian restraints. Dan kita pilih yang titik paling pinggir ini, lalu kita okekan. Maka akan sama seperti pada soal. Langkah selanjutnya, tumpuan pada B dan C. Akan kita ganti, caranya sama, kita klik tumpuan ini, titik B, sampai muncul tanda silang dan tanda merah. Selanjutnya klik assign, join, restraints, dan kita pilih tumpuan yang kita inginkan, yaitu ada pada nomor 2 ini, kita okekan. Lakukan hal yang sama pada titik C. Kita klik titik C sampai ada tanda silang, kemudian assign, kemudian join, restrain, dan sama, tumpuan sendi. Jika sudah, sebelum kita lakukan yang lain, kita perlu mengecek apakah balok yang kita buat tadi sesuai dengan yang kita inginkan. Saya ingin 3D-nya tersebut muncul pada layar sebelah kanan saya. Caranya itu tekan layar ini,
terserah di mana saja sampai berwarna biru lebih pekat daripada layar sebelahnya. Selanjutnya kita klik ikon centang berwarna biru yang ada di sini. Jika tidak ada ikon ini, kita bisa melihat ke define, maksudnya di view, kemudian kita klik set display option, maka akan muncul seperti ini. Sama seperti yang ada ikon centang yang ada di sini. Selanjutnya, kita centang extrude view dan view objects. Sedangkan view by color of-nya bisa kita pilih object, section, ataupun material. Di sini saya memilih section. Jika sudah, kita pilih 3D, dan kita bisa memutar-mutarnya dengan cara menekan ikon rotate 3D view yang di samping ikon kacamata ini. Lalu kita putar-putar seperti ini. Dan ini sudah sesuai dengan yang diinginkan. Jika sudah, kembalikan lagi ke tampak depan, kemudian kita hilangkan lagi. Caranya sama, tekan set display option atau ikon centang ini, dan kita hapus lagi ini, dan kita kembalikan ke objects. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita bisa menginput data-data yang ada pada soal tersebut. Yang pada soal, di sini terdapat beban mati dan beban hidup. Yaitu beban mati tidak termasuk berat sendiri, beban hidup adalah beban luar bekerja. Jadi, langkah selanjutnya yaitu kita buka lagi yang tadi, kemudian kita pilih define, kemudian load patterns, maka akan muncul define load patterns seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita mengisikan beban mati di namanya, selanjutnya tipenya dit, dan ini akan otomatis menjadi 1 nilainya. Langkah selanjutnya kita klik add new load pattern. Jika sudah muncul seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita isikan beban hidup. Tipenya kita pilih lift, dan akan otomatis self weight multiplier-nya 0. Maka kita klik lagi add new load pattern. Jika sudah seperti ini, yang date ini bisa dihapus agar tidak meragukan. Jika sudah semuanya kita okekan, maka kita bisa mengisi data-data yang ada pada soal. Yang pertama, beban hidupnya terdapat pada bentang AB dan bentang CD. Jadi, caranya yaitu kita klik bentang AB yang garis kuning ini menjadi garis putus-putus. Selanjutnya, kita klik assign, kemudian frame loads. Kemudian kita pilih distribute, akan muncul seperti ini. Karena ini adalah beban hidup, maka namanya beban hidup. Selanjutnya, load type and direction-nya force, coercive-nya global, dan direction-nya tetap gravity. Selanjutnya, trapezoidal loads-nya kita lihat pada soal. Cara membacanya yaitu, ini adalah titik 1, ini titik 2, ini titik 3, dan ini titik 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, kita tulis di sini D atau distance dan load. Kita klik tulis di sini titik 1, 2, 3, dan 4. Di titik 1 ini distance-nya 0 di sini. Kita klik, kita tulis 0. Load-nya 0 juga. Selanjutnya titik 2,
Titik 2 jaraknya itu 1 meter, jadi distannya 1. Load-nya 6,5 kilogram. 6,5. Selanjutnya titik 3, karena di sini diketahui panjang bentangnya 6 meter, maka dikurang dengan 1 meter yang ini. Jadi dari sini ke sini jaraknya 5 meter. Kita tulis di sini 5. Kemudian loads-nya juga 6,5 kilogram sama. Selanjutnya titik 4 di sini jaraknya 6 meter. Lalu load-nya 0. Jika sudah seperti ini, kita masukkan datanya ke soal. Kita bersihkan dulu. Langkah selanjutnya kita masukkan datanya ke soal. Di sini tadi titik 1-nya 0, titik 2-nya 1 meter, titik 3 5 meter, titik. Sebelum itu kita harus memilih absolute distance. Kita masukkan lagi titik 1 0, titik 2 1, titik 3 5 dan titik 4 6. Load-nya titik 1 tetap 0, titik 2 tadi load-nya 6,5, titik 3 load-nya juga 6,5. Selanjutnya titik 4 distance-nya 6 dan load-nya tetap 0 berdasarkan soal tadi. Jika sudah kita okekan, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita input lagi data yang bentang CD. Caranya sama, yaitu tekan bentang CD, kita klik assign, kemudian klik from loads dan distribute. Akan muncul lagi seperti ini, load pattern name-nya beban hidup, yang lainnya sama. Di sini jangan lupa diganti menjadi absolute distance. Kemudian kita lihat di soal. Di sini ada 2 titik, yaitu ini titik 1 dan ini titik 2. Kita tulis lagi di sini distance-nya, di sini load, ini titik 1 dan 2. Titik 1-nya yaitu 0, karena kita memulai dari bentang ini ke sini, jadi ini adalah 0. Distance-nya 0. Load-nya 6 kg. Yang ini. 6. Titik 2. Distance-nya 3,5. 3,5. Load-nya 0. Jika sudah, kita isikan, kita masukkan data tersebut ke dalam soal. Jadi, distance titik 1, 0, load-nya tadi 6, titik 2, 3,5, load-nya 0, dan titik yang lain tetap 0. Lalu kita okekan, akan muncul seperti ini. Jika sudah kita menginputkan beban hidupnya, kita pindah ke layar yang sebelah kanan untuk beban mati. Beban mati pada soal terdapat pada bentang BC dan bentang DE. Caranya sama seperti yang tadi, kita klik bentang BC, sampai ada garis putus-putus seperti ini. Lalu kita klik assign, from loads, dan point. Jika sudah load pattern name-nya beban mati, kemudian kita pilih di sini absolute distance. Kemudian kita lihat pada soal, beban matinya terdapat pada tengah-tengah bentang, jadi 2,5 dibagi 2 menjadi 1,25. 1,25. Load-nya yaitu 5 kg.
di sini kita tulis 5. Jika sudah kita okekan, akan muncul seperti ini. Lalu kita akan menginputkan yang bentang DE. Kita klik lagi bentang DE sampai muncul garis putus-putus. Klik assign, frame loads, dan point. Karena pada soal ini terdapat pada ujung bentang, maka distance-nya 1,5 meter. 1,5. Load-nya di sini pada soal 10 kg, kita ganti menjadi 10. Jika sudah, kita okekan lagi, akan muncul seperti ini. Sebelum kita save, langkah selanjutnya, karena pada soal terdapat keterangan kombinasi beban, maka kita isikan di sini kombinasinya, yaitu caranya dengan menekan define, kemudian load combination, akan muncul seperti ini, kita klik new combo. Lalu load case name-nya, kita pilih yang pertama beban hidup. Selanjutnya scale faktornya karena di soal yaitu 1,6 KL, KL ini beban hidup, 1,6. Jika sudah, kita klik add. Selanjutnya kita isikan untuk beban matinya. Di sini load case name-nya kita pilih beban mati. Load case type-nya linear static. Scale faktornya 1,2 tergantung di soal. Jika sudah, kita okekan. Kemudian kita save. File name-nya saya akan membuat tugas 4, soal nomor 1, Elvina Anggraini, 2010222072. Kemudian kita save. Jika sudah di-save, langkah selanjutnya yaitu kita klik Analyze, kemudian Set Analysis Option, kemudian kita pilih yang ini, kemudian kita okekan. Lalu kita pilih Analyze, lalu Run Analysis, Run Now. Membutuhkan waktu. Maka akan muncul seperti ini, seharusnya di sini akan melendut, tapi kali ini tidak, itu tidak masalah. Langkah selanjutnya saya akan membagi layar ini menjadi 4 layar. Kita pilih option, kita pilih window, lalu pilih berapa yang akan dibagi, saya memilih 4. Kemudian kita jadikan semuanya menjadi tampak depan dengan cara menekan Windows yang diinginkan, kemudian pilih XZ. Jika sudah, selanjutnya saya akan mengklik Windows pertama, kemudian kita klik Display, kemudian Show First, kemudian klik Join. Case komponennya saya ganti menjadi beban hidup, kemudian diokekan. Akan muncul reaksinya seperti ini. Yang kedua, kita klik Windows kedua, kemudian kita klik Display, Show First, Joins. Kita klik beban mati. Akan muncul seperti ini, dan begitu juga dengan Windows ketiga, kita klik Display.
Kita klik show first, klik join. Case komponennya kombinasi 1. Kita okekan. Jika sudah, inilah muncul reaksinya dengan nilai-nilainya. Maka selanjutnya saya akan menunjukkan momennya. Yaitu caranya kita klik layar 1, kemudian klik display, kemudian show first or trace, kemudian frames or cable. Case komponennya beban hidup, komponennya momen 33, scaling auto option, show values on diagram, diokekan. Akan muncul momen diagram seperti ini. Lalu saya akan melakukan hal yang sama untuk beban mati dan kombinasinya. Kita klik Windows 2, kemudian display, kemudian show first, kemudian frames. Case komponennya beban mati, komponennya momen 33, scaling auto option show values on diagram, kemudian kita okekan, akan muncul momen diagramnya seperti ini. Selanjutnya kombinasi sama caranya, kita tekan layarnya, kemudian klik display, kemudian show first, kemudian frames or cable. Case komponennya kombinasi COM1, kemudian komponennya momen 33, scaling auto, option show values and diagram, kita okekan lagi. Inilah diagram momen diagramnya. Kita bisa mengetahui nilainya. Di sini saya ingin mengetahui nilai di bentang BC. Caranya kita klik bentang BC sampai muncul garis putus-putus seperti ini. Kemudian kita klik kanan, akan muncul seperti ini. Lokasi atau jarak yang ingin saya tentukan yaitu 1,4 meter. Dan inilah muncul shear-nya, momennya, deflection-nya. Di sini saya ingin melihat juga untuk beban mati. Jadi seperti ini. Dan kombinasi. Jika sudah, kita klik down. Kemudian saya ingin menunjukkan lintangnya. Caranya sama, yaitu kita klik layar, kemudian klik display, show first, kemudian frames or cable. Case komponennya beban hidup, komponennya shear 22. Tergantung yang ingin dilihat. Selanjutnya kita okekan, maka akan muncul seperti ini. Begitu juga dengan beban mati dan kombinasinya. Lakukan hal yang sama. Display show first, frame of cable, shear, okekan. Semuanya sudah muncul, jadi begitulah sekiranya penjelasan saya untuk soal nomor 1 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.